Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Della Ramadhani. Nah, setelah kita di pembahasan sebelumnya kita bahas tentang buku jurnal umum, sekarang kita bakal bahas tentang buku besar. Nah, apa sih buku besar itu? Nah, buku besar adalah suatu catatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, langsung saja kita next. Nih, maksudnya contoh bentuk buku besar. Ada buku besar T, terus buku besar 3 kolom, sama buku besar bersaldo 4 kolom. Nah, yang bakal kita pakai itu habis ini kita pakai yang buku besar 4 kolom. Ya, umumnya kita pakai itu aja sih teman-teman. Nah, next. Nah, apa sih yang mau dianalisis buat dimasukin ke buku besar? Yang kita analisis itu jurnal umum. Transaksi yang udah kita masukin ke jurnal umum ini, nah kita bakal masukin lagi tuh teman-teman ke buku besar. Nah, apa sih perbedaannya ya? Itu kita bakal bedah satu-satu per akun kayak akun kas, peralatan, modal. Nah, itu kita bakal bedah satu-satu buat dimasukin ke buku besar gitu teman-teman. Nih kayak ini udah aku lingkarin ya. Gimana cara masukinnya ke buku besar? Itu kayak tanggal, kita kasih tanggal Juli, 1 Juli, terus kita tulis di akun kas 1 Juli. Ya, ini kita kasih akun kas dulu ya. Kita analisis yang kas dulu. Tanggal 1, terus keterangannya kas, terus debitnya berapa? 60. Kita sesuai tulisnya sesuai tempatnya. Kalau dia ada di debit ya kita masukinnya dia di debit, jangan di kredit. Soalnya dia kan tepatnya di debit. Jadi kalau kalian masukin di kredit nanti bakal salah teman-teman. Nah, itu nih kayak kita kayak bedah satu-satu gitu loh. Terus next. Ini ada kita masukin ke akun peralatan. Nah, kita taruh di sini di pojok kiri ini kita namain akun peralatan, terus tanggalnya masih tanggal 1, terus kita kasih keterangan membeli peralatan. Terserah kalian sih gimana mau namainya, kayak intinya aja. Terus 25 juta di debit, terus kita taruh di saldonya di debit juga 25 juta. Jadi jangan sampai salah teman-teman. Kalau kalian salah nanti bakal ribet di akhir. Di tengah juga bakal ribet. Nah, terus ada transaksi selanjutnya, ada modal Nyonya Sinta. Kayak sebelumnya kita tulis di modal Nyonya Sinta di pojok kiri, kasih keterangan akunnya, terus tanggal, modal usaha, terus 85 juta di kredit. Nah, jadi kita tulisnya di kredit, nggak ditulis di debit ya teman-teman. Soalnya emang dia tempatnya dari awal di kredit, jadi harus tulis di sesuai tempatnya juga. Oke, ini kayak ini nih. Tanggal 3 kita posting juga di bawahnya tanggal 3, terus tulisan keterangannya Pak tanggal 3 ada apa tuh, membayar sewa, jadi kita tulis kasnya keterangannya membayar sewa di tanggal 3, terus berapa jumlahnya 12 juta di kredit, terus jadi kita masukin di kredit. Terus kalau kas di kredit di tempat yang sama itu dia berarti berkurang. Jadi jumlahnya 60 kurangi 12 juta tinggal 48 juta. Jadi kita tulis di debit soalnya sisanya masih banyak. Jadi kita tulis di debit. Jadi tempatnya nggak berubah. Ini kayak ini nih ya. Kan udah aku tulis di saldo buku besarnya. Kalau sama itu dijumlahkan, kalau beda diselisihkan. Gitu teman-teman. Nah, ini langsung aku bedah aja ya, langsung aku kasih buku besar kasnya ini kayak gini biar kalian lebih nggak bertele-tele gitu, jadi videonya nggak terlalu panjang. Nah, ini kas di tanggal 1 setoran modal awal 60 juta di kredit di debit 60 juta dia terus debit. Terus tadi ada tanggal 3 pembayaran sewa, dia di kredit berarti dikurangi jadi 48 juta nih kayak gini teman-teman. Selanjutnya bisa dilihat tanggal 5 pembayaran jasa. Ini bisa dilihat nih di jurnal umum. Di tanggal 1 kan ada kas tuh, jadi kita masukin. Tanggal 3 ada kas juga, kita masukin ke buku besar kas.
Terus tanggal 5 ada kas juga, jadi kita masukin buku besar kas. Terus tanggal 7 kas-kas. Jadi yang kas-kas semuanya itu kita masukin ke buku besar khusus kas gitu. Terus jangan lupa ya, posting dilakukan per baris dan berurutan. Hal ini juga bisa menghindari kesalahan. Kalau kalian kayak langsung kayak yang aku udah sebutin kas langsung dimasukin, nanti mungkin ada yang kelewat gitu teman-teman. Jadi nanti kayak kurang teliti, terus nanti pekerjaannya nggak sesuai, jadi kalian nanti di akhir kayak aduh apa ini yang kelewat gitu, jadi kan berpengaruh tuh pada jumlah akhirnya. Jadi ini intinya sama ini teman-teman ya. Terus di akun selanjutnya ada peralatan cuma ada satu di buku besarnya ya, nih ada transaksi tanggal 1 aja, jadi kita masukin juga di tanggal 1, jangan ditambah-tambahin teman-teman. Kalau emang nggak ada, kalau dia emang cuma satu kali transaksi, ya udah tulis satu kali aja, nggak usah dikasih banyak-banyak, sesuaiin aja. Terus ini buku besar modal juga cuma satu nih bentuknya, soalnya transaksinya di tanggal 1 doang nih kayak ini. Terus buku besar apa nih, buku besar sewa dibayar di muka tanggal 3 Juli kayak ini. Kreditnya diperhatikan ya, debit kredit harus selalu sama. Ini ada pendapatan jasa. Di jurnal umum pendapatan jasa itu ada di tanggal apa aja? Tanggal 5, tanggal 10, 15, sama 20. Nih, jadi di buku besar dia udah ditulis juga tanggal 5, 10, 15, 20. Nih, debit kreditnya harus tetap ya. Jadi mereka sama semua tuh. Jadi ditambah jumlahnya. 4 juta di kredit, terus 3 juta lagi di kredit, jadi tambah jadi 7 juta, terus 7 juta tambah 6 juta lagi di kredit jadi 13 juta, terus tambah kayak gini teman-teman gitu. Terus kita lanjutin ke akun perlengkapan juga. Di akun perlengkapan di tanggal 7, 18, sama 28 di debit semua, jadi jumlah saldo di debit terus bertambah ya teman-teman. Yes, sama sih cara keseluruhan kayak yang di akun-akun sebelumnya. Langsung aja kita next ke beban gaji. Pembayaran gaji di tanggal 12 Juli. Di debit 4,5 juta, di debit juga 4,5 juta, sama ya teman-teman. Di akun bank diterima pendapatan jasa melalui bank sebesar 6 juta rupiah nih. Udah gitu sama aja teman-teman kayak sebelumnya secara keseluruhan nih. Utang usaha juga gitu, belian perlengkapan di kredit 8 juta, di kredit 8 juta gitu. Terus ada akun apalagi nih, beban listrik dan air 1.200.000 di debit, terus saldonya juga 1.200.000 di debit. Sama sih teman-teman. Nih kalian harus analisis dari satu persatu ya. Ini ada akun private di tanggal 25 Juli. Nyonya Sinta menarik uang pribadi 2 juta di debit. Nah, kita masukin ini ya. Ini ya, ini teman-teman. Nih di debit, terus dia masih jadi debit. Oke, terus selanjutnya ada beban perbaikan. Beban perbaikan di tanggal 30 Juli. Ini dia ada di debit, terus kita masukin ke debit, terus saldonya juga di debit. Oke, sekian buat pembahasan di buku besar ya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di materi berikutnya, ada neraca saldo.